Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Pak Dr. Abdul Hayat, yang mewakili Bapak Gubernur. Acara lain tadi malam saya sudah ketemu dengan beliau, makan malam di rumah Gubernur. Abdul Hayat ini birokrat profesional yang sudah malang melintang, yang pernah menjadi dirjen di Kementerian Sosial. Kemudian Bupati Maros, Bapak Haji AS Haidir Sam SBP MH, ya, sudah malang melintang. Sebelum di sini, sebelum Bupati, sudah pernah menjadi anggota DPR. Ya, Bapak Bantaeng, Bapak Bupati Bantaeng, Bapak Dr. Haji Ilham Syah Azikin, MSI, dan juga sudah kita kenal dengan baik. Ada juga Bupati Pingerang, Bapak Irwan Hamid, Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Taufan Awe SH. Kemudian saya ditemani oleh Ibu Profesor Diana Talisa. Profesor Diana Talisa itu adalah Dirjen atau Deputi Pelayanan Publik di Menpan-RB. Dia seorang guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, tapi menang kontestasi pelayan publik lalu jadi deputi. Beliau, bagi yang tidak tahu, adalah kakak kandungnya Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Berdiri, Bu. Berdiri biar dikenal lah, itu dia. Saya ditemani juga oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Maijen TNI Jaka Budi Utama, yang baju kuning itu. Kemudian ada staf khusus bidang komunikasi Rizal Mostari, ini putra sini juga, ini dari Sulawesi Selatan. Kemudian staf khusus bidang hubungan antar lembaga Ajar Budi Kuncoro, kemudian para wakil bupati, para asisten deputi dengan Pak Pan-RB. Jadi deputinya yang ikut satu dari Kemenpan-RB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik Dia Natalisa tadi. Kemudian jajaran Forkompimda Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare. Saya lihat tadi ada dari kejaksaan, kepolisian, dan yang lain-lain. Terima kasih atas kehadirannya. Dan para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan selamat kepada kita semua, karena pada hari ini, pada hari yang penuh berkah ini, Jumat 19 Agustus 2022, sebentar lagi akan kita resmikan Mal Pelayanan Publik atau MPP untuk Kabupaten Bantaeng, Kabupaten
Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare yang merupakan MPP yang ke-60 hingga yang ke-60 hingga yang ke-63 di Indonesia. Dengan demikian, total MPP yang sudah terbentuk di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan pada sampai hari ini, seperti kata Bapak Sekda tadi, adalah 7 mall pelayanan publik. Belum saya lanjutkan, mari kita sampaikan ucapan duka cita atau bela sungkawa atas wafatnya Ketua DPRD Kota Parepare, Haji Andi Nurhatina Estos, yang sebenarnya sebelum ini sudah turut aktif dan bergairah mendukung pembentukan MPP Parepare. Mudah-mudahan almarhum mendapat tempat yang baik di sisinya dan mendapat surganya. Peresmian MPP pada hari ini menjadi momentum revolusi pelayanan publik sekaligus momentum bersejarah bagi kita, khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare dalam memaknai semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru kemarin 2 hari lalu kita rayakan ulang tahunnya yang ke-77. Kehadiran mulai pelayanan publik sebagai wujud dari semangat bersama untuk pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat demi kemajuan Indonesia. Saudara, perlu kami sampaikan bahwa peresmian mall pelayanan publik pada hari ini merupakan pertama kalinya dilakukan secara bersama, di mana melibatkan 4 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Bentuk kolaborasi seperti ini dapat menjadi satu contoh yang positif bagi daerah lainnya, sehingga tidak hanya memberi dampak efisien, namun juga menjadi bentuk kesadaran untuk bersinergi dan berkolaborasi yang merupakan wujud dari penguatan perilaku yang sangat dibutuhkan di dalam menghadapi ketidakpastian di tengah-tengah pandemi. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dulu apa kebijakan pemerintah tentang itu. Tadi Pak Bupati Maros sudah menyampaikan program ini adalah bagian dari upaya membangun Indonesia yang maju sesuai dengan kebijakan umum pemerintah. Jadi kalau dalam konteks dengan COVID, katakan arah pemerintah sekarang ini yang harus segera dilakukan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat demi kemajuan Indonesia. Nah, salah satu cara untuk kemajuan Indonesia itu adalah melakukan reformasi birokrasi. Oleh sebab itu dibentuk Menteri Khusus, Menteri Pendayagunaan Negara, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Kenapa ini harus disebut secara khusus reformasi birokrasi? Karena dulunya reformasi kita itu reformasi korup, reformasi yang penuh korupsi, pelayanan bertele-tele. Beberapa disertasi menulis Indonesia itu mewarisi birokrasi company. Apa itu? Reformasi Beamtenstaat. Ada yang mengatakan saat-saat kuatnya Orde Baru ini, Indonesia ini mewarisi reformasi militeristik, karena semuanya serba
militerkan. Ada yang bilang reformasi kita ini mewarisi reformasi rezim otoriter. Tapi ada juga yang mengatakan sifat koruptif dan buruknya reformasi kita di masa lalu itu karena budaya bangsa. Ada tulisan-tulisan tentang ini, misalnya ditulis oleh Yahya Muhaimin, Fahri Ali, Anderson, mengatakan Indonesia itu sulit tuh memberantas korupsi, wong sejak zaman Majapahit dulu birokrasinya gitu, birokrasi upeti, kalau ingin ini ngasih ini ke atas kasih ini ke atas ngasih ini, itu budaya katanya. Tapi kita tidak percaya dengan teori-teori itu sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Oleh sebab itu kita lalu membuat reformasi birokrasi. Apa reformasi birokrasi itu? Ya, reformasi birokrasi itu diarahkan ke 3 bentuk. 1, penyederhanaan organisasi pemerintahan dalam urusan eselon-eselon. Terlalu banyak eselon itu susah, eselon sini selesai, di atasnya ini belum, kembalikan lagi. Sudah selesai 1, 2 di atasnya, oh ini belum, kurang ini, kembalikan lagi, bertele-tele. Oleh sebab itu presiden mengatakan, dah kita buat tuh eselon-eselon terlalu banyak, fungsionalkan aja, yang tidak bisa dihindari ya tetap eselon, tetap struktural. Tapi itu pemotongan eselon-eselon sekarang dalam bentuk karena bertele-tele itu. Budaya birokrasi kita yang lama itu kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani suruh nunggu, oh, besok kembali seminggu kembali, oh belum turun dari atas, kembali ya 2 hari lagi, belum. Gimana nih caranya? Kasih amplop di bawah meja. Udah kasih amplop di bawah meja, oh sudah selesai. Nah, itu birokrasi korup namanya. Sehingga menghambat keseluruhan kerja-kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani, bukan untuk gagah-gagahan. Itu saudara. Jadi reformasi birokrasi pertama diarahkan pada penyederhanaan administrasi. Yang kedua, pembinaan SDM. Orang mau belajar harus, mau jadi birokrat, mau jadi pegawai, harus berdasarkan kompetensi. Oleh sebab itu sekarang nitip-nitip pegawai itu enggak bisa. Itu sudah ada sistem seleksinya. Kamu dapat nilai sekian, lulus, kalau tidak, tidak. Mau nitip ke siapa? Mau ke komputer nggak bisa. Kalau dulu kan titip ini, titip itu. Meskipun diskresi seperti itu sekarang 1, 2 masih ada, tetapi secara umum tidak ada. Nah, semua dulu lalu terjadi sistem percaluan di birokrasi kita. Kalau mau ngurus SIM, titip di situ, biayanya segitu. Kalau kelasnya lebih tinggi lagi ngurus SIM itu tidak usah kemana-mana, polisinya yang datang ke rumah. Itu dulu, bukan sekarang. Sekarang sudah bagus, lumayan. Iya, nggak usah ujian Pak, udah tinggal tanda tangan, SIM-nya langsung diantar ke rumah. Dulu. Nah, dulu saya punya pengalaman. Anak saya itu mau buka klinik, kan harus izin loh. Minta izin ke kantor kabupaten. Begitu datang gitu di kantor dinas kabupaten itu, datang kan di pengumumannya buka jam 8 sampai jam 12. Datang jam 8 sampai jam 10 belum datang petugasnya, belum datang. Lalu karena anak saya dosen, pamit, izin saya kembali besok. Ya, iya Bapak terlalu pagi katanya, agak siang aja Pak, ini
pejabatnya masih keliling kemana-mana bertugas di tempat lain ya. Besok saya kembali sebelum jam 11. Jadi datang dia jam 10.45 besok. Aduh Pak, sudah pulang ini katanya. Loh, kemarin tidak datang, sekarang udah pulang. Nah, oleh sebab itu kita tata birokrasi yang seperti ini agar bisa melayani. Nah, bayangin, anak saya yang satunya tuh ngurus KTP. Udahlah, karena dia mau pergi gitu ke luar negeri lalu buat KTP. Nah, pada saat pengurusan ke luar negeri itu dia ngambil mana KTP-nya, lalu ditanya, kapan kamu diambil fotonya? Ini tanggal sekian, ini buktinya. Dicari-cari lagi tidak ada. Suruh foto lagi, mulai dari depan. Saya telepon bupatinya, Pak, itu anak saya mau berangkat ke luar negeri. KTP-nya katanya udah foto dulu, katanya jadi tanggal sekian tidak jadi, tanggal sekian tidak jadi, tanggal sekian tidak jadi. Ini sudah mau berangkat untuk ngurus paspor, mana KTP-nya? Telepon bupati. Sorenya datang bupatinya tuh diantar ke rumah. Loh, kok jadi kalau ditelepon? Nah, itu birokrasi yang bertele-tele seperti ini harus diperbaiki oleh kita semua. Nah, jadi ada penyederhanaan eselon, kemudian pembinaan SDM agar bagus-bagus, lalu yang ketiga digitalisasi. Ke masa depan itu pelayanan kita harus pakai digital, nggak bisa manual begitu terus, kita akan kalah. Namun pelayanan publik itu salah satu bentuk dari digitalisasi, bahwa kita itu bekerja tidak harus manual, tapi bisa selesai di jalan, bisa selesai di tengah malam. Wah, KTP saya hilang misalnya ya, sekarang kan sudah ada. Kalau yang di Kemdagri itu kependudukan, KTP saya hilang, asal ingat nomornya aja, pergi ke tempat seperti ATM ya, tempat ke situ, nomor KTP saya sekarang keluar, nggak usah daftar, nggak usah ngisi formulir. Ke depan saudara, eranya seperti itu. Nggak bisa kita ini lalu mengandalkan pada cara malas-malasan seperti dulu, seperti perkara nih, ke kejaksaan ada kepolisian. Sekarang karena digitalisasi kita sudah membangun apa yang disebut SPPTTI, Sistem Penanganan Perkara Pidana berbasis teknologi informasi. Apa? Kalau ada satu perkara, ada orang dihajar di situ, dibunuh, gitu, terus masuk menjadi perkara. Kapan jadi perkara itu dicatat, tanggal sekian, masuk komputer sehingga orang tahu. Kalau saudara melaporkan sebuah perkara, orang tahu tanggal 1 Juni saya lapor perkara, sampai mana ini? Tinggal buka aja di SPPT. Oh, sekarang sudah sampai di kejaksaan. Oh, dibuka, loh kok masih ngendap, tidak diproses nih di Polsek, di Polres. Akan ketahuan di situ. Ambil orangnya, tindak. Nah, kita juga sudah punya seperti itu. Nah, saudara, di negara-negara maju, sekarang tuh sudah serba begitu. Orang kita itu ya, ke Beijing misalnya, ke RRC sudah. Nanti begitu masuk bandara tinggal tunjuk paspor sudah saudara sudah terpotret di situ. Nanti sesudah itu selama saudara di RRC itu enggak usah lagi nunjukkan surat. Begitu datang ke hotel, di situ saudara kode tamu yang nomor sekian ini sudah datang. Ini wajahnya, langsung dikasih. Ini kunci Anda nomor sekian, ini kunci Anda nomor sekian. Kedepannya akan terus begitu. Bahkan sekarang di beberapa negara Eropa itu sudah diproyeksikan tahun 2030 tidak boleh ada mobil pribadi seperti ini, mobil dinas, mobil pribadi tidak boleh. Jadi jangan banyak-banyak nyimpan mobil, jangan-jangan di Indonesia juga akan berlaku itu. Tapi di beberapa negara Eropa tahun 2030 itu tidak pakai mobil. Kenapa? Mobil itu mengganggu hak asasi manusia. Orang lewat diganggu, orang diganggu. Terus gimana?
Kalau saya mau kepergian, misalnya sekarang saya sekarang ini sedang ada di Maros, ya. Terus saya ingin nanti sampai di Bantaeng, saya ingin sampai di Bantaeng jam 10 atau jam 11, oke? Nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai supir, nggak pakai apa, tinggal pakai aplikasi. Saya sekarang ada di sini, saya jam 10 harus, lalu datang jawaban, kamu maju berdiri di situ, nanti jam 10.45 akan datang mobil negara yang punya, sudah pakai elektrik semua, datang mobil jam 10.45 datang, diangkut saudara dari Maros ke Bantaeng, diangkut itu. Terus misalnya di jalan tuh kok macet, misalnya ada apa hambatan, mobil ini terbang, turun lagi. Oleh sebab itu digitalisasi ke depan itu tidak bisa dihindarkan, dan mall pelayanan publik yang kita resmikan hari ini adalah bagian dari itu. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang merupakan pintu masuk kawasan Indonesia Timur memiliki potensi di berbagai sektor yang sangat menjanjikan, seperti investasi, pengembangan manufaktur, pariwisata, hingga pengembangan sektor perikanan. Ini sangat besar potensinya. Dengan penguatan pada berbagai sektor potensi yang dimiliki, tercatat bahwa perekonomian Sulawesi Selatan sekarang ini berhasil tumbuh 4,65% pada tahun 2021, dan pada kuartal tahun ini Pulau Sulawesi memberikan sumbangsi pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Pulau Jawa dan Sumatera terhadap perekonomian Indonesia, yaitu memberi sumbangsi 0,43%. Saudara, menggembirakan, Indonesia ini ya termasuk baik, pertumbuhan ekonominya bagus, di tengah negara-negara lain pada ambruk, kita bagus. Angka inflasinya juga rendah, karena kita ingin bekerja bersungguh-sungguh dan memperbaiki dari waktu ke waktu. Bahwa ada noda di sana sini itu biasa, negara ini negara besar, dan noda-noda seperti itu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya transformasi DPMPTSP menjadi MPP, maka ini sudah merupakan bukti bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten kotanya terus bergerak dan memajukan potensi perekonomiannya sehingga wilayahnya dapat lebih dikenal dan dapat memajukan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Mall pelayanan publik merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat. Kebijakan MPP bertujuan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing global. Saudara, sebagaimana kita pahami bersama, tingkat kemudahan berusaha di sebuah negara akan menunjukkan sejauh mana negara tersebut memberi situasi kondusif dan suportif bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Kemarin saya bercerita begini di waktu hari ulang tahun PAN RB. Dulu waktu Pak SBY itu menjadi presiden, itu kan dicari investor kemana-mana. Nah, di antara pencari investor itu
Pak Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri yang juga berasal dari Sulawesi Selatan ini, ditugaskan untuk mencari investor ke Timur Tengah. Keliling dia Timur Tengah, dapatlah berapa belas investor, lebih dari 10 lah datang, mau investasi di Indonesia dengan rincian sudah jelas. Ada baterai, ada tambang, ada kebun, ada apa. Itu, saudara, setiap orangnya itu ratusan juta US dollar, siap udah bawa uang. Datang Pak Alwi itu ke Presiden SBY, bagus, segera dilaksanakan, kita senang, terima kasih banyak orang asing mau investasi di sini, apalagi orang-orang Timur Tengah, sini kaum musliminnya banyak. Sudah itu datang lagi ke Pak Yusuf Kalla, bagus, investasi, ayo silang layani. Oke, sudah itu dibawa ke lapangan, ngurus izinnya tuh bertele-tele. Sudah dibuat izin dari kementerian, suruh datang ke daerah. Daerah bilang ini harus ke dirjen ini lagi di Jakarta. Dirjen ini Jakarta turun ini lagi. Sudah itu selesai masuk di eselon 2. Wah, ini bertentangan dengan kepres nomor sekian, dan kepres lagi. Sampai apa akhirnya? Orangnya pulang. Udah saya pulang aja kok bertele-tele gini. Gitu. Maka tadi di dalam rangka reformasi birokrasi dan penyederhanaan organisasi itu termasuk di dalamnya deregulasi, penyederhanaan peraturan juga, harmonisasi peraturan sekarang sedang digarap semuanya. Ini kita untuk menuju masa depan. Tetapi itu problem kita di masa lalu. Kenapa kita kemudian harus melakukan usaha-usaha seperti sekarang ini. Jadi dari kepemerintahan itu birokrasinya itu sulit. Dikiranya dulu begitu reformasi politik selesai, partai politik dibentuk kayaknya udah selesai. Tapi ternyata ada partai yang jauh lebih besar dari partai besar itu, yaitu partai birokrasi. Di situ semua bertele-tele. Nah disitulah maka dibentuk Menpan RB. Dulu tidak ada Menpan RB. Dulu namanya Menpan aja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dulu sebelumnya lagi disebut Menteri Penertiban Aparatur Negara. Lalu kalau penertiban kok sepertinya tidak tertib sih, diganti Pendayagunaan. Lalu tambah lagi sekarang harus apa? Reformasi birokrasi. Dan kedepannya kita akan terus melakukan itu. Nah saudara, itu juga termasuk dalam rangka pengangkatan tenaga honorer yang harus segera selesai pada bulan November tahun 2023. Itu problem lagi itu. Nanti ada problem lagi yang harus kita bicarakan secara terbuka. Kita tuh dulu ngangkat pegawai honorer 900.000 pegawai honorer di Indonesia. Oke, kita angkat semua. Ya angkatlah pertama 860.000, tinggal 40.000. Berhenti ya, yang honorer nih nanti kita angkat sejauh pegawai negeri semua, jangan ngangkat lagi. Dibatasi sampai tanggal sekian selesai. Saudara, dari sisa 40.000 itu per hari ini 1.300.000 tenaga dari 40.000 berkembang sendiri, disuruh berhenti malah nambah. Gimana nih cara menyelesaikannya? Pemerintah sudah menetapkan November tahun 2023 selesai, maksudnya itu tadi yang 40.000 itu diberi bantuan belajar apa agar kemampuan teknis, kok malah di samping bertambah, dari kiri bertambah, ini bertambah lagi. Terus negara katanya mau digitalisasi. Kalau ininya bertambah, manualisasinya bertambah terus, itu kan sudah juga. Sehingga harus menjadi pemikiran kita bersama, saudara sekalian. Nah, salah satu peningkatan investasi akan mendukung peningkatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberi multiplier effect bagi kemajuan di berbagai aspek IT. Karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru
merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Jadi harus berani, ada keberanian. Kalau kata kaidah pepatah bahasa Arab itu la yamtatil majda malam yarkabil hator wala yanalul mula man taqaddamal hadar. Tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil siapapun yang tidak berani menghadapi risiko dan melawan tantangan. Tidak akan. Kalau saudara tidak berani ya begitu aja. Orang harus berani, berani berkorban, berani lelah, berani ngantuk, berani apa gitu, berani capek, berani baca buku. Semua orang berhasil ya itu karena punya keberanian. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini. Sekarang udah mau masuk 5.0 agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien dan lebih produktif. Saat transformasi digitalisasi pemerintah belum terbangun secara optimal, maka mall pelayanan publik ini menjadi kebijakan antara yang sangat krusial. Sejalan dengan visi Indonesia Maju, hadirnya mall pelayanan publik merupakan wujud akselerasi inovasi penyelenggaraan pelayanan publik di mana perpaduan antara pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan data bersama serta kolaborasi antar instansi menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Di dalam mall pelayanan publik, pemerintahan lintas sektor, lintas dengan pajak, tanah dengan pajak, itu perindustrian dengan imigrasi dan seterusnya, itu lintas sektor antara pusat dan daerah, bahkan antara swasta dan lembaga non-profit lainnya akan mengalami konsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau. Semangat kolaborasi inilah yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud baik secara sistem maupun dalam budaya kerja. Saya ingin mendorong seluruh pihak terkait untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP ini. Seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa kebijakan yang sangat jelas terkait penyelenggaraan MPP adalah agar memperkuat dan mengembangkan MPP menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud nyata dari pelaksanaan dan hasil reformasi birokrasi. Pelayanan publik sangat dinamis sehingga oleh karenanya para penyelenggara pelayanan publik harus terus menyerap aspirasi dan mengembangkan kepekaan dalam melihat perkembangan teknologi, perkembangan cara berpikir dan cara berinteraksi yang semuanya mempengaruhi pola penyelenggaraan pelayanan publik. Sekali lagi kami dari Kemenpan RB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para bupati dan wali kota yang tadi menggabungkan diri pada acara hari ini, beserta segenap jajaran yang telah berkomitmen dan bekerja keras dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan mall pelayanan publik Bantaeng, Maros, Pinrang, Kota Parepare. Semoga manfaat pembentukan MPP, yakni meningkatkan kesejahteraan bahkan kebahagiaan melalui pelayanan publik yang kualitas dan prima, dapat segera dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.